Selamat pagi Pak Subali. Apa kabar? Baik. Oke, sesuai rencana hari ini saya akan observasi Ibu mengajar di kelas. Ya, siap Pak. Siapa? Siap Pak Subali. Nanti mohon masukannya dalam perjalanan proses belajar mengajar di kelas ya, karena saya juga masih belajar nih Pak Subali untuk kelas tunarungu. Apa saja yang sudah disiapkan dalam pembelajaran? Oke, yang pertama saya pasti memantapkan tentang bahasa isyarat yang saya gunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di kelas tunarungu. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD untuk kegiatan evaluasi siswa. Kemudian saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran yang mendukung dari proses belajar mengajarnya Pak Subali. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran hari ini? Ya, kemudian pembelajaran hari ini adalah memperkenalkan kepada siswa mengenai perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian nanti setelah pengamatan, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai? Ya, dari pihak siswa atau dari saya sendiri Pak? Ibu secara pribadi. Oke, kalau dari saya pribadi itu yang pertama pasti peningkatan bahasa isyarat yang digunakan sebagai pengantar dalam proses bahasa isyarat dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua mungkin persiapan alat evaluasi yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Ya, Ada lagi? kemudian di samping itu juga materi juga yang dipersiapkan juga bisalah materi yang lebih sederhana ya, agar mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu saja Pak Dik. Ya. Nah, berikutnya strategi. Sekarang tadi area pengembangan. Nah, strategi apa yang sudah siapkan untuk mencapai 3 ini? Strategi yang perlu saya persiapkan yang pertama yaitu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Jadi saya tidak banyak menggunakan strategi Pak Subali karena pada anak berkebutuhan khusus jika digunakan strategi yang banyak akan membuat pembelajaran itu terasa sulit bagi mereka Pak Subali. Jadi cuma penemuan materi. Bu Guru Willy ya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Namamu siapa? Pintar. Suciani ya, pintar. Ibu guru namanya Willy ya. Willy ya, pintar. Oke. Dalam hari ini kita akan belajar tentang S-U-R-A-T ya, surat. Surat tuh ada 2. Ada pribadi dan ada namanya surat dinas ya, ada 2 ya, 2. Kamu kalau mau nulis U-R-A surat untuk teman kamu itu pakai surat pribadi. Kemudian surat pribadi ya. Kalau nulis surat gak bisa ke sekolah sama Pak Guru, itu surat pribadi atau surat dinas kirim ke Pak Guru di sekolah. Nggak boleh
Nggak bilang kalau misalnya nggak ke sekolah ya. Hari ini kamu sudah pernah lihat surat? Sudah pernah lihat surat? Belum? Sudah pernah nulis? Belum? Oke, sekarang kamu Bu Guru belajar ya. Lihat di depan. Oke. Nah, yang pertama itu ada namanya surat pribadi. Coba dibaca. Surat U-R-A-T. Itu surat pribadi itu adalah surat yang dibuat oleh kamu yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya nggak sekolah, kirim kabar sama teman, hai sama teman kamu ya, hai yang jauh, bisa pakai HP atau kirim ini. Ya, coba sekarang kamu lihat ini, dibaca. Ini contoh surat pribadi, ya. Contoh surat pribadi. Ini dibaca. Baca. Ini namanya tanggal. Misalnya kalau di sini tanggal surat di sini apa? Karangasem. Ya, Karangasem. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Ya, 14 April. A-I-R-I-L. April. April tahun 2023. Sekarang. Terus ini kamu mau kirim sama siapa? Sama teman kamu. Teman kamu sini. Ya, teman kamu di sini. Kirim gini. Tuh misalnya. Nah, kamu kirim hai. Tulis di sini. Hai. Gimana kabar? Nama kamu siapa? Boleh. Di situ kirim kabar. Gimana kamu? Apakah baik-baik saja atau tidak? Jadi ditulis di sini. Kemudian lipat dan masukkan ke amplop. Kirim. Gitu. Itu namanya surat. Ya. Nah, kemudian ada namanya di sini surat dinas. Surat dinas. Surat dinas itu seperti ini. Berbeda biasanya. Ini namanya kepala surat ini. Ya, ini nomor surat. Ini tujuan surat. Kepada siapa? Ya, tujuan surat. Kemudian ini isi surat. Ya, ini isinya. Terus ini
Nama. Siapa penulisnya? Sama tanda tangan. Ya, nama. Ini tanda tangan. Kamu punya? Coba di sini tulis ya. Bentar, itu tanda tangan sini, terus nama kamu tulis sini ya. Nama panjang. Ya, ini namanya surat apa? Ini? Surat apa ini? Surat surat pribadi ini ya. Kalau ini surat dinas, berbeda ini sama ini ya. Kamu bisa bedain mana? Ini surat apa? Surat apa? Apa? Ini. T R I B A D I. Pribadi. Ini surat apa? Surat apa ini? Ya, namanya. Ya. Apa namanya ini? Ya. Ya benar I. Nah, B. Terus A. Ya, tuh. Nah, kali ini apa namanya? Ya. Ya. Dinas. Ya. Udah bisa? Nah, ini surat apa? Biar benar. Ya. Yeay, nih. Ulang. Ini. Ya. Benar ya. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari surat itu, dari bagian-bagiannya. Ada kepala, terus ada isi suratnya, terus ada tanggal
tanggal. Tanggal surat ya. Ini ada namanya tanggal surat kalau pribadi. Kalau surat pribadi ini ada tanggal surat, kemudian ada tujuan, terus ada isi surat, ada penutup, ada tanda tangan, terus sama nama dari penulis suratnya ya. Kalau tidak ada nama penulis suratnya, siapa yang ngirim? Tak boleh, harus ada namanya ya. Nah, itu. Kemudian ada namanya surat dinas. Surat dinas itu ada namanya kop surat, itu namanya kepala surat ya. Kop surat, kepala surat, kemudian ada tanggal. Hari ini tanggal berapa? 14 April ya, tahun 2023. Oke. Kemudian ada namanya tujuan, nama siapa yang mau dikirimin ini, terus ada namanya. Kemudian isi surat, isi surat, kemudian ada namanya penutup dan tanda tangan nama penulis surat ya. Tuh, itu contohnya tadi. Oke, itu sekarang kita akan mengerjakan LKS ya. Kamu nanti di sini isi centang bagian-bagian surat yang ada pada contoh ya. Isi nama. Oke. Tulis nama kamu sini. Namanya kamu ya. SMP LB kurang ini B, kurang B, kurang B, sini ya, B. SMP LB. Oke. Nah, nama sekolah tahu? SLB. Sini ya. Ya. Panjang. Nomor 1 ini. Oke, jika ada kamu isi, jika tidak bisa diisi ya. Ini 2 contoh suratnya. Ayo coba. Ini kepala surat. Sini ada mana? Nah, ini diisi centang. Di sini di surat dinas centang. Ya.
Ini ada begini, ada. Ini kayak ini ada. Kemudian nomor. Nomor surat. Sini ada. Ini namanya nomor. Ada? Sini. Ini ada? Ya, pintar. Kemudian nama. Ini ada. Ya, ini ada. Hari ini Bulu sama kamu belajar tentang apa? Terus surat ada 2, apa saja? Ya, surat apa? Ya, ada satu surat. Ya, pribadi. Kita belajar tentang surat pribadi. Kamu sudah tahu tentang 2 itu? Ya, 2. Ya. Ya, hore, berarti sudah bisa 2-nya. Terima kasih. Besok Bu Guru sama kamu akan belajar lagi tentang ya, senang? Senang kamu? Ya, oke. Nah, semoga kedepannya kita akan belajar lebih baik lagi ya. Sudah hebat ya. Terima kasih. Ucapkan salam. Om Santi, Santi, Santi. Om. Apa kabar? Baik. Ya. Jadi menindaklanjuti observasi kelas yang ke-15 itu, kali ini kita pasca observasi ya, kita mulai ikuti. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita observasi soal itu. Yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses pembelajaran yang kemarin itu? Kalau ditanya hambatan ya, saya lumayan baru mengajar di SMP nih, baru 3 tahun, mungkin pengalaman bahasa isyarat saya masih kurang. Nah, kebetulan kemarin Nika observasinya Nika di kelas Tunarungu. Nah, bahasa isyarat saya masih rendah kalau dibandingkan dengan teman-teman yang senior atau yang memang jurusannya memang DLD. Tapi saya berusaha untuk memberikan materi yang saya ajarkan kepada murid itu dengan baik. Nah, hambatannya hanya di bahasa isyarat saja sih Pak. Kalau saya kadang kan kalau dengan huruf saja itu tidak akan langsung menyampaikan materi kepada murid ya Pak ya. Harus ada isyarat yang secara umum yang bisa, misalnya kayak kata kerja seperti ini yang harus lebih saya pelajari lagi agar dapat saya mentransfer materi tersebut kepada siswanya. Nah, Ibu kan udah mengetahui nih kendala tentang bahasa isyarat itu. Lalu apa yang Ibu lakukan sebelum pembelajaran itu? Yang saya lakukan sebelum pembelajaran itu tentu saya berdiskusi dengan pengajar saya, bagaimana cara saya menyampaikan dengan bahasa isyarat kepada siswa, terutama siswa tunarungu yang tingkat atau jenjang kelasnya itu sudah
SMP. Tentu mereka sudah bahasa isyarat, kemampuan bahasa isyaratnya sudah lebih baik dibandingkan dengan tingkat SD. Jadi saya berdiskusi dengan teman, diberikan masukan-masukan, cara mengajarnya seperti ini, cara menyampaikan materinya seperti ini. Kemudian ada masukan juga, saya diminta membuat presentasi yang sederhana, kemudian agar ditambahkan juga dengan gambar agar siswa itu mudah memahami materi yang saya sampaikan. Itu kiatnya Bu ya. Oke. Nah berikutnya, setelah kemarin mengajar, kira-kira apa Ibu perasaannya? Sudah puas atau ada hal yang perlu diperbaiki? Kalau saya ditanya sudah puas sih, terus terang saja belum ya Pak Dia. Tapi ada rasa bangga sendiri saya bisa menyampaikan materi itu dengan baik kepada siswa. Artinya siswa yang saya ajarkan itu paling nggak dia tahu apa yang saya kasih materinya. Kemarin itu kan surat dinas dan surat pribadi. Ya. Jadi siswa itu sudah tahu di mana bentuk surat resminya, di mana bentuk surat pribadinya, dan cara menulisnya secara sederhana juga mereka saya rasa sudah bisa seperti itu. Artinya sudah tercapai apa yang tujuan pembelajaran. Walaupun belum secara keseluruhan dari pembelajarannya saya bilang sempurna seperti itu. Baik. Nah lalu dari pembelajaran itu apa hal positif yang Ibu dapatkan? Ya, hal positif yang saya dapatkan, yang pertama saya mendapat motivasi yang luar biasa dari siswa. Jadi saya akan terus belajar, berusaha untuk menyampaikan materi itu dengan baik. Karena saya melihat motivasi siswa untuk belajar itu sangat tinggi, terutama pada anak berkebutuhan khusus. Karena baru memasuki kelas saja mereka sudah menyambut saya dengan baik. Jadinya saya termotivasi lagi untuk belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Itu hal-hal positif. Ya, hal positif yang saya dapatkan dari peserta didik dari kegiatan pembelajaran kemarin. Kalau ada sesuatu misalnya yang kurang, kira-kira hal apa Ibu yang mau ubah dalam pembelajaran berikutnya? Ya, yang ingin saya ubah yang pertama mungkin saya lebih memperbanyak media pembelajarannya, kemudian presentasinya mungkin bisa ditambahkan jadi lebih bagus lagi agar mudah untuk dipahami sama peserta didik. Yang kemarin itu kan presentasinya belum saya tambahkan gambar surat dinasnya maupun surat resminya secara bagus tampilannya, hanya cuma berupa foto saja dan penjelasan yang singkat. Dari sana mungkin siswa saya masih melihat presentasi itu masih kebingungan, jadi saya harus memberikan seperti misalnya secara lebih detail lagi bagian-bagian dari suratnya, isi suratnya. Mungkin saya akan mengajarkan kata-kata yang lebih sederhana dengan menggunakan kartu kata atau kartu kalimat yang bisa membantu mereka untuk menyusun sebuah surat yang dalam bahasanya mereka itu baik seperti itu tadi. Terima kasih. Nah, jadi setelah proses ya dari awal observasi, kemudian diobservasi, kemudian saat ini sudah di pasca observasi. Ya. Kira-kira apa perasaan Ibu terhadap saya nih, diwawancarai atau ditanya-tanya itu, Ya. gimana perasaannya? Yang pertama saya merasa kaget ditunjuk sama Pak Subali jadi guru yang akan diobservasi, karena saya merasa pengalaman masih belum banyak ya mengajar di SLB. Kemudian kalau dibandingkan dengan senior-senior saya atau memang yang memiliki kualifikasi pendidikan PLB. Nah, kemudian saya ditunjuk, saya bilang sama Pak Subali, saya bisa Pak D jadi guru yang diobservasi, saya nggak bisa bahasa isyarat Pak D. Tapi saya berusaha sekali belajar, bertanya sama teman gimana. Kemudian saya memikirkan juga materi yang saya pilih ini harus benar-benar sederhana. Contohnya juga harus saya bisa kasih secara realistik kepada siswa, nggak hanya sebatas kata-kata saja. Jadi harus bisa ditampilkan dengan baik, juga harus diberikan dan dibaca sama siswa juga dengan baik, tapi dengan kata-kata yang pendek dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Juga mutar otak juga untuk memilih nih kayak gitu. Tapi setelah pasca observasi ini, saya merasa lega. Oh, saya sudah menunaikan tugas saya yang diberikan sama Pak Subali dengan baik. Nah, walaupun belum bisa dikatakan secara sempurna seperti itu Pak Subali. Nah, kira-kira ini kan saya ini di namanya coaching
untuk pendekatan supervisi akademik. Ya. Nah, menurut pendapat Ibu, seperti apa penilaian supervisi ini? Apakah sama dengan supervisi sebelumnya atau berbeda dari pengalaman Ibu? Ya, jelas berbeda ya Pak Subaria. Kalau kemarin kita supervisi di sekolah nih kan hanya dipantau, dilihat mungkin di revisi dari segi RPP. Kalau dari segi pembelajaran saya rasa masih kurang ya umpan balik yang diberikan sama yang supervisornya. Kemudian kita nggak tahu salah kita di mana ketika mengajar. Sebenarnya tidak ada salah sih ketika mengajar orang, tidak ada benarnya, tidak ada salahnya. Cuma materi itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak seperti itu. Tapi perlu juga kan umpan balik dari supervisornya biar kita bisa belajar lagi, kemudian bisa memperbaiki biar lebih baik lagi dari sebelumnya seperti ini. Kalau tidak ada umpan baliknya, ya berjalan seperti itu saja. Kita ya yang salah dulunya terus membuat kesalahan dan tidak tahu apa yang harus ditingkatkan seperti itu Pak Subaria. Terima kasih atas feedbacknya. Kira-kira kalau ke depan ada kesempatan lagi, mau nggak saya lagi mengobservasi Ibu dengan proses coaching ini? Wah, mau sekali Pak De, karena saya bisa belajar lebih banyak lagi. Kemudian mungkin saya kasih saran di ketunaan yang lain Pak De, biar bisa menambah wawasan saya nggak hanya di tunarungu, mungkin besok-besok di tunagrahita atau di tunanetra juga saya bisa belajar huruf braille dan lain sebagainya. Jadi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk pasca observasi ini. Jadi terima kasih dan selamat pagi. Silakan Ibu kembali ke